Mbak Ya, Septi, aku, mau membiarkan sebentar Dokter Tan buat istirahat. Minum dulu, boleh? minum. Mbak, dirimu kan bidan, masih praktek nggak, Mbak? Kalau untuk di rumah sih sudah 3 minggu ini enggak, Mbak Dinar, tapi, Ya. kita via, komunikasi aja sih. Nah, kalau itu saya kunjungan ke rumah biasanya. Saya kunjungan rumah dengan, tetap memperhatikan, penyebaran dari COVID-19, itu aja. Iya, iya. Mbak bi Mbak Septi kan pasti dalam interaksi ya dengan klien atau dengan masyarakat ini, salah satu segmen yang paling dekat dengan bidan itu biasanya adalah ibu hamil. Ibu hamil atau pasangan yang, eee, Betul. mau punya anak atau pasangan yang memang baru melahirkan, seperti itu. Biasanya aku ingin menggali nih, Mbak, kekhawatiran mereka yang spesifik terkait dengan Mhm, masalah Covid ini apa? Dan bagaimana Mbak Septi biasanya menenangkan mereka? oke. Iya betul sekali Mbak Dinar, karena saya kan juga, cukup sering bersentuhan dengan masyarakat langsung ya, terutama ke, pasien-pasien. Biasanya ibu hamil itu, begitu mulai pandemi COVID-19 ini ya, mereka tuh khawatir tertular dan nanti dengan janinnya juga. Sedangkan untuk ibu-ibu yang, mempunyai balita tuh khawatir dengan anaknya di rumah. Nah, ada contoh soal saya punya pasien, kebetulan dia baru saja melahirkan ya, dia baru saja melahirkan. Nah, begitu awalnya dia tidak paham betul apa sih Covid, taunya kan ya, virus corona di mana-mana itu ya. Nah, masih tetap setiap, menyusui itu dia lupa cara-caranya itu untuk harus cuci tangan. Jadi, saya coba mengingatkan kepada, klien saya tersebut ya, prinsip-prinsip yang paling utama yaitu yang pertama itu kalau misalnya dia Oke, Mbak Septi, nanti aku akan minta Mbak Septi musti mengulang lagi karena saat ini koneksi internetnya di tempat Mbak Septi. menyusui penularan Covid, seperti misalnya ya itu kita buat janji, eee, Mbak Sep kapan mohon maaf, bisa ya, mungkin harus diulang lagi tadi pesan buat ibu menyusui karena tadi sempat terputus oleh koneksi internet. Tadi kita sampai mendengar oke. hanya sampai Jadi mencuci tangan sebelum menyusui. ya, jadi kita, memberikan konseling resiko menyusui gitu kan biasanya kalau ibu hamil, ibu bersalin itu ya, ibu, busui itu suka lupa dia, begitu, anak nangis, kemudian langsung diambil, langsung disusui, padahal ada kaidah-kaidah yang harus dia penuhi. Pertama itu dia harus pastikan dirinya bersih atau tidak. Jadi pertama kali dia harus, mencuci tangannya, kemudian, eee, dia juga harus menggunakan masker sebelum menyusui. Jadi, saat menyusui nanti, baik ya benar disampaikan dokter kan tadi, ibu tersebut kan karena dia tadi tidak paham dengan apa yang, sedang terjadi ini pandemi, kita memberikan konseling terus melalui, via WhatsApp, kemudian, komunikasi ya. Nah, dia masih sering misalnya belanja ke warung atau ke pasar. Nah, ada kekhawatiran, kecemasan, "Aduh, Bu Bidan," dia telepon kan, "Bu Bidan, tadi saya habis dari pasar nih, dari, warung, terus ketemu orang-orang banyak. Aduh saya takut nanti tertular tidak." Nah, untuk itu, saya berikan konseling, melalui, telepon atau WhatsApp, agar dia memperhatikan kaidah-kaidah tersebut. Sebelum menyusui itu pertama mencuci tangan, kemudian dia gunakan masker. Jadi tetap gunakan masker, Mbak Dinar. Walaupun dia di rumah kondisinya, itu harus tetap gunakan masker karena kan itu tadi yang disampaikan orang tanpa gejala, khawatir karena dia sudah kontak dengan orang banyak di luar, jadi, ada virus yang masuk dalam dia tapi dia tidak terasa karena dia sehat, tapi takutnya khawatirnya ke bayinya. Jadi dia tetap harus menggunakan masker, kemudian dia tetap harus cuci tangan, dan sebaiknya itu ASI-nya tuh dipompa atau diperah. Jadi lebih baik itu ASI-nya dipompa atau diperah ya kalau dia sudah merasa memang ada sesuatu dalam dirinya, apalagi kalau dia merasa sudah tidak enak badan, demam atau flu, seperti itu Mbak Dinar. Oke, oke, jadi tadi untuk menyusui, kalau untuk yang hamil, yang sedang hamil, yang ingin konseling itu bagaimana, Mbak? Oke, kalau untuk yang ya, kalau untuk
Ya betul. Kalau untuk ibu hamil juga sama, Mbak Dinar ya. Biasanya kan memang kami itu kan, punya janji dengan pasien-pasien bumil itu, rutin setiap bulan ya pada trimester awal. Kemudian, kalau dia dalam kondisi pandemi seperti ini, otomatis kita buat janji. Saya sarankan agar membuat janji. Kami bekali dengan buku pink, Mbak. Buku pink ada, buku pinknya itu buku, memang dari, Puskes ya, dari Kemenkes. Itu buku itu di situ isinya kan lengkap ya, tentang kondisi ibu hamil, apa sih yang seandainya nanti dia rasakan kalau itu berbahaya. Nah, dia bisa konsulkan ke kami. Nah, kemudian selama perjalanan menuju ke tempat, praktek, baik itu ke tempat saya ataupun mungkin ke puskesmas atau ke rumah sakit, ya kita tetap anjurkan dia melakukan pencegahan penularan COVID-19 ini. Nah, kemudian kita ajarkan juga Mbak Dinar untuk pengisian stiker P4K. Jadi kita pandu lewat, by phone ya, kita telepon, kita pandu, karena untuk memastikan bahwa ibu hamil ini dalam keadaan baik dan aman. Nah, kemudian, ibu-ibu hamil ini kita sarankan untuk banyak belajar dari buku KIA dan kemudian perhatikan gerak janinnya, kemudian juga kita coba tunda kelas ibu hamil. Jadi, kita tidak lagi untuk sementara ini dalam, kondisi pandemi ini, kita tutup Mbak, biasanya kita punya jadwal USG setiap hari Jumat sore, nah kita tutup dulu. Jadi, satu orang, jadi tidak lagi seperti yang sesudahnya ya, yang sebelumnya itu langsung bertumpuk ibu-ibu hamil kumpul untuk memeriksakan USG, tapi tidak. Kita buat janji, kita jadwal, satu orang, kemudian kalau memang tidak ada yang, membahayakan atau tidak ada tanda-tanda yang, mungkin resiko, kita tetap suruh ibu hamilnya stay di rumah. Jadi kita yang berkunjung ke sana dengan memperhatikan kaedah-kaedah dari pencegahan COVID-19. Itu aja Mbak Dina. Baik, terima kasih. Teman-teman, saya sebentar lagi akan melirik dulu handphone saya untuk menyaring pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman semua. Sementara itu, saya meminta tolong juga untuk salah satu sumber informasi akurat sekali lagi buat mereka yang belum follow, buat teman-teman PKB khususnya atau kader yang belum follow akun official dari BKKBN. Sekarang sudah ada alamatnya di layar teman-teman seharusnya, dan tolong di-follow sekarang juga untuk bisa dapetin informasinya. Oke. Dok atau Mbak Septi ada pertanyaan, cuci tangan menurut medis lebih baik pakai sabun cair atau sabun batang? Silahkan. Mungkin Dokter Tan dulu mau jawab yang mana, sabun cair atau sabun batang? Virus ya, mau sabun batang atau sabun cair itu sama-sama aja. Prinsipnya adalah sabun itu sendiri akan memecah dinding virusnya. Ya, jadi yang penting adalah sabunnya, bukan perkara batang atau yang cair. Sebab kalau sabun cair pun kalau diedit, sekarang lagi musim editing ya, diedit itu artinya sabunnya diisi air lebih banyak, jadi kualitas sabunnya nggak berguna. Saya sering tuh ngelihat ada orang-orang yang hemat pangkal pelit, sabun cairnya cuma seperberapa, lalu airnya banyak banget tuh loh. Jadi kalau dicerot-cerot itu isinya air semua gitu loh, udah ada sabunnya. Ya itu sabun hemat pangkal pelit. Lah yang kayak gitu malah nggak guna, kelihatannya lebih higienis. Sabunnya nggak dipegang-pegang orang, sabun cair toh, tetapi kualitas sabunnya tidak benar. Jadi nomor satu yang paling penting adalah sabun. Karena sabun itu sendiri akan membuat dinding virusnya yang sifatnya lipofilik itu menjadi terurai atau pecah. Ya, jadi itu gunanya kenapa kita cuci tangan pakai sabun. Nggak usah GR lebay pakai antiseptik, pakai triklosan, wes. Ya, sebab yang kita takutkan adalah virusnya, bukan bakteri baik. Ya, bakteri baik biarkan dia tumbuh ada di dalam badan saya. Anda bisa tahu nggak efek dari pandemi ini kalau kita terlalu steril? Ya, karena kita bukan berada di kamar operasi, betul ya Pak Wahidin ya? Ya kita bukan di kamar operasi, jadi SOP kamar operasi tidak boleh masuk ke dalam komunitas masyarakat. Ya tolong bedakan. Nah ini menjadi masalah karena tiba-tiba masyarakat kita jadi geger. Ya antiseptik dan aseptik tidak pernah diajarkan di SD, lalu tiba-tiba mereka dideng. Lalu komunitas dijadikan rumah sakit dan komunitas semuanya dijadikan kamar operasi dan itu tidak benar sama sekali. Ya, kita tidak menginginkan ketempelan sama virusnya, tapi bukan berarti kita merugikan makhluk hidup yang lain. Tolong diingat,
Karena dampaknya adalah nanti adalah resistensi Betul. bakteri, ya, resisten antibiotik, macam-macam, disrupsi hormonal. Karena kita menggunakan desinfeksi antiseptik yang tidak bertanggung jawab. Oke. Saya mau lanjut lagi ke Dokter Tan karena sudah menyentuh soal itu. Ada Iya. beberapa ini saya berusaha untuk menggabungkan beberapa pertanyaan yang senada ya teman-teman ya. Intinya kemudian begini, bahwa di masyarakat itu kalau nggak jadi heboh, ketakutan atau parno, tapi jadi bahan bercandaan. Jadi ini ada 2 ekstrim nih, Dok. Satu Ya. parnonya luar biasa, satu lagi jadi bahan bercandaan. Nah, tadi pertanyaan spesifiknya adalah gimana ya mesti nanggepin orang-orang yang ini jadi bahan bercandaan. Itu satu. Kedua, banyak dari pertanyaan ini sebenarnya terkait dengan bagaimana mesti mengedukasi ketika memang target yang mau kita edukasi ini tidak menganggap serius masalah ini. Adakah pendapat Dokter Tan atau tips Dokter Tan terkait ini? Oke, kalau saya berusaha ngadepin orang yang memang cuek ya, sama seperti saya juga selagi belum ada pandemi, saya biasa berhubungan dengan pasien yang masa bodoh. Masa bodoh artinya gini, bapaknya diabetes, anaknya, saya kan masih muda, saya kan harus menikmati hidup. So, di mana-mana sebetulnya sama aja gitu loh ya. Jadi yang pertama adalah karena mereka itu ketawa-ketawa, terutama kita orang Asia. Ketawa itu kadang-kadang mereka lagi nutupin apa? Nutupin rasa khawatir sebetulnya. Sebetulnya dalam hati kecil mereka sendiri juga mereka takut. Mereka deg-degan. But they cover up. Mereka tuh banyak orang Indonesia, coba kalau Anda perhatiin Mbak Dinar, itu kalau nggak nyambung gitu loh ya. Nggak nyambung. Pembicaraannya serius tapi kamu masih sedih. Ya gitulah dikit. Lo sedih nangis. Kenapa sedih guyu-guyu gitu. Cengengesan gitu loh ya. Karena itu adalah cara orang itu buat nutupin. Sebetulnya saya takut, sebetulnya saya khawatir, but I cover up. Jadi kalau kita mengenal yang disebut dengan ilmu perilaku, ilmu behavior, so kita banyak sekali melakukan defensif, tindakan-tindakan defensif. So, cara yang paling baik sekali lagi adalah bukan untuk menakut-nakuti. Itu yang saya tidak suka. Karena kita berhadapan dengan masyarakat yang memang sudah dewasa, bisa diajar sebetulnya, ya. Dan saya tidak suka dengan istilah patuh. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya, jangan pernah patuh sama doktermu, jangan patuh sama dokter Tan, ya. Tetapi geserlah kata patuh menjadi paham. Nah ini penting, ya. Sebab kalau patuh Mbak, kamu jadi repot, kamu kemana-mana mesti pasang GPS Mbak. Yo konangan. Makanya apa? Polisinya banyak, ya toh. Nah ciri masyarakat patuh itu adalah hukumnya banyak, polisinya banyak, tapi kesadaran minus. Ini ngeri. Jadi itu sebabnya kenapa kita harus barangkali sekali lagi ini pandemi ini membuat kita kembali ke marwah, ya kembali kepada fitrah. Bagaimana saya ingin menggeser masyarakat dari kata patuh menjadi paham, ya. Seperti kayak misalnya orang kalau mengatakan patuh itu kalau mencuri ya ditakut-takutin, mengko masuk neraka lo yo, nanti ketangkep polisi masuk bui lo ya. Nah itu kan jadi akhirnya apa? Dia cuma patuh kalau dilihat orang, kalau ada polisi. Tapi begitu polisinya hilang, begitu kitab sucinya mengatakan tidak masuk surga, maka yang terjadi adalah wah dia menjarah rame-rame yang atas nama kelaparan. Ya, lain halnya kalau misalnya kalau ditanya kenapa kamu tidak mencuri, tapi dia bisa dakwah Mbak. Bahkan dia bisa ngasih tahu mencuri itu merugikan orang. Kalau aku aja nggak mau dirugi, lu gila kali gua nyolong duluan. Nah, setan lagi libur, Tuhan lagi cuti, orang ini nyolong enggak? Enggak. Bukan karena takut, bukan karena patuh, karena dia sadar kenapa. Ya, jadi sekali lagi, saya selalu mendidik orang untuk menjadi sadar. Nah, sekarang pertanyaannya kembali, bagaimana Ki bocah-bocah nom si petakilan ini kemudian dibuat menjadi sadar? Itu gunanya kenapa kita sebagai orang-orang promosi kesehatan, promkes, itu barangkali perlu membuat suatu cara mendidik yang lebih kreatif. Saya punya usul, yuk kapan-kapan kita bikin, saya misalnya pakai sarung tangan. Ya, tapi sarung tangan saya kasih tinta atau saya beri bubuk. Ya, lalu kemudian bubuk ini tak pegang-pegang macam-macam. Akhirnya kan terbukti bahwa sarung tangan itu cuma menghindari saya supaya bubuknya nggak masuk ke dalam kulit. Tetapi semua yang saya pegang itu semua ketempelan. Ya, nah orang yang pakai sarung tangan contohnya, dia tuh egois karena data sekaligus bodoh. Maaf, kenapa? Dia pikir virusnya nembus ke kulit, boten. Virusnya itu justru ada di dalam droplet. Jadi walaupun dia pakai sarung tangan, dia potensial nepain
nulari, ya, bahkan membuat virusnya semakin rata. Jadi virus itu tidak masuk lewat kulit. Itu salah satu contoh. Jadi yuk kita sama-sama ya para kader, para penyuluh, kita membuat metode-metode penyuluhan yang lebih kreatif, yang lebih visual barangkali Pak Wahidin, untuk membuat kita semua bisa semakin menyadari sebab masyarakat kita itu dalam masyarakat visual. Ya, kalau nggak diketoke itu mboten ngertos. Ya, kalau nggak dikelihatan itu nggak ngerti. Jadi barangkali, nah sekali lagi, dan kedua kita berhadapan dengan orang-orang yang literasinya tidak sama. Ya, barangkali kalau Anda dan saya kita bicara seperti ini gampang, nyantel, langsung nangkep. Ya, tapi kalau orang-orang sederhana, ya, yang hidupnya cuma begitu-begitu, apalagi anak muda sekarang yang kerjanya cuma ya rokok-rokok, kumpul-kumpul, mereka barangkali literasinya cuma sebatas itu. Karena bagi mereka yang penting adalah saya diakui, saya duwe konco. Makanya di rumah itu mereka gerah. Ya, bahkan saya pernah ada satu teman yang mengatakan adiknya jadi hobi masak di rumah gara-gara Covid, Mbak. Tetapi setelah dia masak, dia kasih ke teman-temannya di luar sana, dia keluyuran ke rumah temannya. Karena apa? Anak-anak muda ini butuh rasa dihargai, butuh rasa diakui, butuh punya komunitas. Jadi kalau di dalam rumah itu bukan komunitasnya dia, maka dia akan selalu keluyuran di luar sana. Barangkali ini akan menjadi bagian dari Mbak Septri juga nanti akan menjelaskan bagaimana dengan adanya pandemi, Mbak. Kita membuat keluarga adalah sekali lagi BKKBN. Kita adalah menjadi keluarga sebagai unit terkecil dari bangsa, di mana rasa diterima itu ada, rasa diayomi itu ada, rasa anget itu ada. Jadi saya nggak usah perlu mencari-cari marwah saya di luar sebelah sana. Ya, menjadi problem kan karena di rumah itu nggak anget, nggak diterima, bocah diseneni terus. Kamu yo opo gitu, kamu yo opo gitu. Lah, satu-satunya tempat dia nggak diseneni, nggak diocehin itu di luar sana. Mereka punya peer. Itu sebabnya kenapa mereka ngegeng di luar sana. Karena di peer-nya itu dia diterima, bahasanya nyambung. Barangkali itu, Mbak. Iya, iya. Makasih, Dok. Untuk semua pertanyaan yang menyangkut mengenai perubahan perilaku, teman-teman, ini kita sudah sering sekali ya sebenarnya masalah komunikasi untuk perubahan perilaku ini kita membahasnya. Saya yakin juga di Latbang itu banyak sekali materi-materi untuk perubahan perilaku. Ya. Tapi saya pikir tadi dari apa yang disampaikan oleh Dr. Tan, beberapa hal yang saya garis bawahi adalah bahwa nomor satu, tadi sudah kita bahas sebelumnya, keluarga atau individu itu adalah produsen kesehatan. Jadi saat ini apalagi terbukti bahwa kita sendirilah penghasil kesehatan untuk diri kita gitu. Ya. Tugas teman-teman sebagai sahabat keluarga itu adalah meningkatkan kepahaman atau pengetahuan dari saya, setiap individu, setiap keluarga, sehingga mereka berdaya, mereka paham terhadap apa yang harus dilakukan, dan mereka kemudian merasa mampu untuk melakukan apa yang dianjurkan. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kita tidak kemudian menuntut kepatuhan, karena tadi kalau bahasanya Dr. Tan, kalau kepatuhan yang dikejar, polisinya pergi, nakal lagi gitu ya. Dokternya pergi, virusnya pergi, nakal lagi. Itu kan nggak sustainable. Ya, betul. Kita bicara perubahan perilaku yang langgeng gitu. Jadi kalau kita bicara perubahan perilaku, sebenarnya sasarannya memang benar-benar keluarga dan tiap individu yang harus ditingkatkan pemahamannya kenapa perilaku itu penting. Nah, kemudian cara meningkatkan pemahamannya tadi bisa beragam, bisa dengan kreativitas. Kalau Dr. Tan tadi menyebutnya adalah mesti visual. Bangsa kita adalah bangsa yang visual. Teman-teman juga ingat bahwa yang namanya dewasa, orang dewasa ini metodologi pembelajarannya beda sama metodologi pembelajaran anak kecil gitu ya. Kalau orang dewasa dia belajar dari pengalaman. Nah, jadi memang diceramahin aja juga mungkin mental gitu, tapi di visual, dilibatkan, eksperiensial. Nah, itu yang harus diolah. Itulah sebabnya kemudian kita memang mengundang teman-teman PKB untuk saling berbagi kreativitas gitu. Arti kita akan menampilkan praktek-praktek terbaik teman-teman. Jadi kita mungkin nggak harus selalu kreativitas itu harus datang dari diri, enggak juga. Kadang-kadang kita mencoba untuk mencari kreativitas. Dr. Tan hari ini men-share kreativitasnya mengenai demonstrasi sarung tangan, pakai tepung, pakai tinta,
kelihatan gitu ya, visual gitu, dan mereka ikut terlibat dalam proses itu. Nah, itu cara-cara untuk meningkatkan. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman tadi terkait dengan pendanaan. Nah, banyak sekali pertanyaan mengenai tidak adanya anggaran di tingkat desa untuk melakukan beberapa kegiatan atau mendukung operasional dari pencegahan COVID. Sebenarnya ini sudah kita bahas minggu lalu mengenai strategi tanggap darurat atau cepat dari tingkat desa. Teman-teman, di Facebook grup petugas lapangan itu sudah ada surat edaran dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai beberapa parameter untuk perubahan dana desa. Jadi teman-teman sangat bisa untuk mengadvokasi kepala desa yang belum mengetahui mengenai surat edaran ini untuk kemudian bisa disosialisasikan tentang realisasinya. Nah, ada banyak yang kita bahas minggu lalu mengenai itu, ada slide-nya, juga ada surat edarannya, silahkan lihat lagi di petugas lapangan lawan COVID, karena memang perubahan perilaku itu dipengaruhi juga oleh lingkungan yang mendukung. Kalau lingkungannya nggak mendukung, itu memang akan sulit juga. Nah, di tingkat desa, pencegahan dari pencegahan dan penanggulangan ini, salah satunya adalah adanya memang gugus tugas tingkat desa yang harus segera dibentuk dan mereka kemudian tahu dan paham apa masing-masing itu peranannya bagaimana. Nah, gugus tugas yang bekerja ini tentunya kan membutuhkan APD, ya kan? Membutuhkan juga sarana dan prasarana untuk mengedukasi masyarakat. Jadi ada banyak hal yang harus dipahami di dalam surat edaran itu dan silahkan teman-teman di grup WhatsApp bersama kadernya ini dibahas. Ada materi slide-nya karena saat ini kita melihat bahwa di desa kesiapsiagaannya itu baru hanya sekedar mungkin memantau orang masuk keluar gitu ya, mobilitas, tapi belum diarahkan kepada misalnya meningkatkan kemandirian untuk karantina. Masalah dari kemudian juga pengadaan APD untuk petugas, untuk bidan desa. Kemudian juga terkait dengan permasalahan-permasalahan mengenai bagaimana treatment untuk masyarakat segmen yang memang terkena dampak ini. Misalnya mereka yang terkena dampak karena ekonomi, mereka yang terkena dampak karena lansia gitu ya. Jadi ini semua sebenarnya sudah ada payung hukumnya, jadi teman-teman bisa bahas. Nah, saya mau masuk ke Dokter Tan karena ada satu dok di payung hukum itu yang membahas mengenai ketahanan pangan. Nah, jadi di tingkat desa, di tingkat masyarakat itu ada beberapa yang diatur dari mulai pendataan orang keluar masuk, siapa yang paling rentan dan sebagainya. Kemudian soal anggaran dibahas di situ, soal APD dibahas juga di situ. Nah, ada satu yang sangat kontekstual dengan Dokter Tan itu adalah mengenai lumbung pangan atau ketahanan pangan di tingkat desa. Nah, saya ingin ke Dokter Tan, ada beberapa slide di sini yang bisa mendukung diskusi ini. Kita udah masuk ke sesi berikutnya terkait dengan nutrisi apa sih yang harus diperhatikan oleh warga. Silakan, Dok. Jadi, nah ini penting ya. Jadi dengan adanya kita membatasi gerak atau isolasi mandiri atau karantina, itu bahkan di DKI yang sudah memberlakukan PSBB mulai besok, itu disebutkan ada 8 sektor yang tidak boleh berhenti. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan logistik ya. Jadi tolong diingat, walaupun kita melakukan pembatasan gerak orang, tetapi yang disebut dengan rantai kontinuitas makan itu tidak boleh berhenti. Jadi dalam hal ini untuk para nelayan, untuk para petani, untuk para pekerja yang menghasilkan makanan kita, itu mereka harus kita pertahankan kontinuitasnya. Yuk kita masuk ke dalam slide yang kita sebut sebagai pangan sehat, ya. Soalnya kalau nggak kita benar-benar kita perhatikan, maka nanti akan ada sesuatu virus baru yang dompleng, Mbak. Izinkan saya sedikit keras dalam hal ini. Karena apa? Karena yang mempunyai rantai distribusi dan yang punya kuasa, karena mereka punya monopoli keuangan, itu adalah industri. Nah, itu yang harus kita atasi. Tolong ditampilkan teman-teman, saya belum melihat tampilannya pangan sehat ya, slide pangan sehat. Tolong bisa ditampilkan slide-nya. Jadi sambil jalan kita bicara saja dulu sampai slide-nya muncul ya. Jadi jangan sampai keberpihakan pangan kita akhirnya
akan menguntungkan salah satu unsur gitu ya. Dalam hal ini ingin saya tegaskan sekali lagi, saya bukan anti dengan pangan industri. Tolong luruskan ya. Tetapi bahwa kita sudah merupakan suatu suatu hal yang rahasia umum bahwa kelihatan banget masyarakat kita sekarang makan yang mereka doyan. Ya, panganan industri yang katanya praktis, murah, efisien, ya. Sementara dalam urusan pandemi begini kita mau bicara soal imunitas, kita bicara kekebalan tubuh ya. Nggak pernah ada suatu jaminan yang mengatakan bahwa pangan-pangan industri itu membuat Anda menjadi lebih kebal ya, termasuk dengan adanya suplementasi ya. Nah, kecuali bagi orang yang sakit atau orang yang sedang dalam proses penyembuhan. Yuk kita kembali, apakah sudah mulai tayang pangan sehatnya ya? Jadi sekali lagi disebut dengan pangan sehat itu adalah makanan yang tentu saja aman ya dan higienis ya. Aman itu artinya apa? Aman bagi tubuh manusia ya, tidak punya efek jangka panjang. Ya, higienis itu bicara tentang sekarangnya ini, gitu loh ya. Sekarang ini tidak membuat penyakit dan sebagainya. Jadi bagi saya yang disebut dengan pangan sehat itu bukan bicara hari ini aja, tetapi juga ke depannya. Pangan sehat itu tentu saja yang paling dekat dengan bentuk aslinya di alam. Contoh paling gampang, ya. Banyak orang sekarang takut makan opor hanya karena urusan santan. Padahal opor itu buat saya lebih sehat daripada sosis ayam. Karena saya tahu banget Tuhan bikin ayam dan masih kelihatan keteknya masih keto pupune ya Pak. Ya, jadi saya kelihatan banget bentuk ayam aslinya masih bisa saya lihat. Ya, pepes ayam, sop ayam, masih kelihatan ayamnya. Ya, sedangkan yang sudah diolah melalui serangkaian produksi, ya, yang disebut dengan sosis, yang disebut dengan nugget, ya, itu adalah sesuatu yang sudah mempunyai nilai yang disebut dengan ultra proses. Ya, jadi tolong kita camkan baik-baik dengan ini. Yang kedua tentu saja bukan cuma sehat, tetapi kita sekarang sudah masuk dalam istilah kaidah gizi seimbang. Bukan 4 sehat, 5 sempurna. Ya, jadi saya nggak mau hanya karena masalah pandemi ini kita punya persepsi yang salah. So diam-diam kita berkhianat lagi masuk ke dalam 4 sehat, 5 sempurna. Saya melihat trennya begitu. Ya, jadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, katanya untuk meningkatkan stamina, lalu ada satu cairan ajaib ya yang berwarna putih ya, yang lalu kemudian kita sisipkan dalam makanan-makanan yang kita sumbangkan kepada para nakes dan sebagainya. Jadi tolong diingat, orang menjadi sehat untuk menjadi kuat, punya imunitas yang baik. Itu tidak tergantung pada satu jenis makanan atau minuman. Jadi seimbang itu adalah kebutuhan makronutrien yang bisa kita penuhi. Ya. Barangkali kita mau masuk ke slide berikutnya biar lebih cepat karena waktu kita juga terbatas. Ya. Nah itu sebabnya kenapa kita harus mengatur asupan dan kita atur kesehatan. Sekali lagi buat rencana untuk menghindari bencana.